Jazakillah ya Adinda saya. Mbak Dila apa kabar? Baik, sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua sehat. Mbak Ernita, Mbak Dini, Mbak Feby, Mbak Sinta, Mbak Endang Sulastri udah mulai gabung juga. Alhamdulillah. Jazakillah Mbak Media rajin, istiqomah. Nomor 1 masuk surga nanti Mbak Media. Amin, amin, Kita juga amin. masuk. Semoga insyaallah semuanya. Baik, sama-sama ya. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya. Mohon izin sebentar ya, ada telepon masuk sebentar aja. Ya, silakan Ibu. Mbak Edang ketiduran ya tadi ya? Iya, kok tahu. Soalnya aku juga tidur, tapi aku ngidupin alarm. Bangun banget ya Allah. Ini Iya, aku tidur terus mandi. aku belum nih barusan. Ini mohon maaf, siang jam 1 emang kadang-kadang ngantuk ya. Soalnya apalagi kalau saya habis makan siang tuh kadang-kadang. Ya. Iya baik. Makanya mudah-mudahan kalau berkenan kayak Mbak Dila, Mbak Media gitu, kalau nggak repot ditampakkan wajahnya biar tidak ngantuk gitu. Nanti kalau ngantuk saya suruh raise hand gitu kan. Atau stretching tangannya di kanan, di kiri gitu. Udah segar Ibu, udah bangun tidur kok tadi. Ya alhamdulillah ya. Saya maklum kok ya. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman saya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali. Saya tunggu-tunggu loh kalau hari Kamis itu Mbak Media. Masya Allah. Oh, kapan Kamis ya gitu ya. Kata anak-anak baru Rebo Umi gitu kemarin. Oh iya besok ya Kamis ya. Alhamdulillah bertemu kembali. Saya tetap semangat. Mbak Media, teman-teman semua Mbak dari yang bergabung di sini. Saya tuh memang orangnya semangat. Jadi jangan heran walaupun pesertanya cuma 9, 10, 2 orang, saya begini ceramahnya. Nggak tunggu 100 orang baru kemudian saya bersemangat, enggak gitu ya. Ya, tetap baik ya. Alhamdulillah ya, mohon maaf ya. Mudah-mudahan penuh berkah ya, insya Allah ya. Kita ucapkan sholawat dan salam pada Nabi yang kita cintai, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, kita mendapatkan ampunan dari Allah dan bisa bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kautsar, dan kita mendapatkan senyum dari Rasulullah dan kita diakui sebagai umatnya, insya Allah. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhwat yang sangat saya cintai. Tema hari ini adalah tentang keutamaan doa. Saya suka sekali dengan doa, ya, keutamaan doa, ya, doa, ya. Jadi kita bahas tentang doa. Doa itu artinya menyeru, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meminta kepada Allah ya. Nah, terus sebelum saya masuk kita lihat dulu beberapa ayat Al-Qur'an tentang doa ya. Jadi doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita bahas doa? Karena doa adalah perintah Allah dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kenapa sih kita berdoa? Di doa itu menunjukkan kalau kita manusia sangat memerlukan Allah. Kalau kita manusia rendah di hadapan Allah. Dan Allah itu tinggi. Allah itu tempat bergantung. Ya, Allah suka gitu ketika seorang hamba manusia tuh merasa butuh sama Allah. Sangat butuh kepada Allah. Itu Allah paling suka. Ya, tapi saya ketemu loh, ada orang loh, Mbak Media ya, Mbak Iva, Mbak Dila. Ada orang yang nggak mau berdoa, kata dia. Sholat loh katanya dia bilang. Saya tuh sukses ya karena saya bisa. Saya tuh pinter ya karena saya belajar, kata dia. Astagfirullahalazim, saya bilang. Sombong kali ini orang. Ada orang begini ya, saya bilang gitu ya.
baru 30 tahun. Akhirnya saya giniin aja, anak laki-laki. Dia bilang dia nggak mau beragama. Dan saya senyum-senyum aja, ya kan, orang saya baru ketemu, gitu kan. Itu ibunya yang minta saya bertemu dengan dia. Akhirnya terus saya bilang aja gini, oh iya, saya bilang, iya, saya nggak mau dicampur-campurin sama agama. Terus sekarang mau apa nih yang saya bisa bantu? Saya mau nikah. Oh iya, saya bilang. Terus nikah, mau nikahnya kapan? November, berarti bulan ini ya, pertengahan kalau nggak salah dia bilang. Terus kenapa pakai panggil saya bilang gitu. Ya saya mau nikah di KUA. Loh, kan nggak percaya sama agama. Kenapa nikah di KUA? Nikah aja di mana aja, suka-suka kamu, di pantai kayak di gunung kayak di kebun, saya bilang. Kan kamu nggak percaya sama agama, yang ke KUA tuh orang yang beragama, saya bilang. Ya kan, nggak konsisten ya. Dia nggak mau beragama, dia merasa sukses sendiri, merasa hebat sendiri, begitu nikah mau pakai KUA. Ya, itu namanya nggak konsisten ya. Dia sendiri tidak konsisten dengan pendapatnya sendiri, itu berarti nggak keren ya, ibu-ibu sekalian. Nah, kalau kita tidak, kita sangat bergantung dengan doa ya. Kita sangat senang berdoa ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ini sangat terkenal dan ini yang penguat doa, surat 40 ayat 60. Di surat 40 ayat 60 itu bahkan diperintahkan oleh Allah. Jadi kalimatnya perintah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu perintah. Berdoalah kamu, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Jadi kita disuruh berdoa. Jangan diem, teman-teman. Punya persoalan atau tidak punya persoalan, doa. Ya, punya harapan atau tidak punya harapan, doa. Ya, karena doa itu energi. Tolong catat, doa itu energi, doa itu harapan, doa itu kekuatan, doa itu ibadah. Luar biasa. Teman-teman lihat deh, orang yang banyak berdoa itu energinya lebih positif daripada orang-orang yang nggak pernah berdoa. Orang-orang yang berdoa itu lebih semangat karena harapannya masih ada. Beda dengan orang-orang yang nggak pernah berdoa. Jadi doa itu sesuatu, gitu ya. Kalau buat saya, doa itu sesuatu. Ya, Masya Allah. Surat 40 ayat 60 ya. Jadi udah uni, dan saya sukanya lagi gini. Udah disuruh sama Allah doa, udah uni, maka kemudian Allah lanjutinnya lagi, udah uni, astajib lakum, nggak pakai fa, penghubungnya nggak pakai fa, nggak pakai wa. Kalau fa artinya maka, kalau wa artinya dan. Artinya ada penghubungnya, artinya ada jeda. Kalau ini enggak. Udah uni, astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Nggak pakai kata penghubung. Jadi nggak pakai jeda, Mbak Dini. Langsung diijabah oleh Allah. Makanya berdoa deh. Kadang-kadang kita boleh jujur ya, kadang-kadang kita nggak doa dikabulkan ya. Pernah nggak? Sering kayaknya ya, dari wajah-wajahnya ini sering dikabulkan sama Allah nih. Ya, ada dua kata yang disukai oleh istri. Ada dua kalimat yang paling disukai oleh istri. Yang pertama adalah I love you, Mom. Pasti langsung seneng deh. Ada WA I love you gitu. Atau mungkin ikhri bedih gitu kan ya. Tahu kan? Saya belajar bahasa Jerman dulu SMA, dan yang paling inget itu tadi ikhri bedih, yang lainnya lupa. Kayaknya itu doang. Ya, saya SMA belajar 1 semester. Ya, kemudian kalimat yang kedua sama nggak sih sama saya? Saya pengantin lama nih soalnya ya. Yang pertama I love you, yang kedua Mam, udah ditransfer ya. Aduh, itu bikin kayaknya rasanya dunia terang benderang gitu ya. Indah banget ya. Boleh ya. Kan kita pengen sedekah juga ya, boleh kan? Pengen juga traktir sekali-kali ya kalau ketemu Mbak Media, Mbak Iva, Mbak Dila, Mbak Dini, dan teman-teman semua yang hadir di sini. Pengen juga saya sekali-kali traktir, ya kan? Boleh ya, nanti kalau ketemuan bilang-bilang ya. Ya, insya Allah. Keren-keren traktirnya. Ya, seblak-seblak kan lumayan ya. Suka nggak seblak? Makanan lagi makan. Jangan deh, kurang bergizi ya. Ya udah yang agak keren dikit deh saya. Salad. Saladnya orang Jakarta, Mbak. Saladnya orang Jakarta tuh asinan ya. Asinan Betawi. Asinan Betawi ya, enak kan Mbak Dini? Enak. Okay. Yes. Tolong kabarin ya kalau kesini ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Saya boleh di-share ya Mbak Media ya ke teman-teman ya. Ibu. Allah ya. Asik. Kita maksi lah ya. Makan siang insya Allah. Saya kalau warteg aja saya yang bayar. Ya. Oke ya. Jadi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan. Kata Allah, ya. Terus kemudian itu jadi ud'uni itu berdoa perintah Allah. Itu kata perintah. Ya, kalau orang yang baik diperintahkan oleh orang yang dihormati, berarti pasti bakal
mau gitu ya, nurut gitu kan ya. Maka kemudian yang berikutnya lagi adalah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat 7. Ayatnya ayat 55. Surat 7 ayat 55, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, ud'u rabbakum. Lagi, ud'u rabbakum. Tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, apa kata Allah? Ud'u, berdoalah kepada Allah dengan khafiyah, dengan tunduk, ya, tadarru, dan juga dengan takut, ya, dengan merendahkan diri dan takut. Sungguh Allah suka, ya, pada orang-orang yang menunduk. Allah nggak suka dengan melampaui batas, tapi kalau orang yang merunduk, Allah suka. Nah, makanya kita kalau berdoa, tengadahkan tangan, tundukkan kepala, hadirkan hati, ya kan? Tanda kita merendah, tanda kita sangat merindukan Allah, tanda kita sangat mengharap kepada Allah, ya. Nah, yang berikutnya masih juga perintah doa, Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini Allah, kita senang ya kalau diceritain. Allah cerita. Kalau ada hamba-hambaku bertanya tentang aku, ya kan? Fa inni qarib. Katakan aku dekat. Setiap manusia punya persoalan. Setiap manusia punya persoalan. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak punya persoalan. Bahkan tadi Mbak Feby terakhir ya sama saya baca. Mulai dari ayat 83 tuh Al-Anbiya. Sampai 91 saya baca tadi ya. Nah, terakhirnya saya. Itu semua isinya tentang doa-doa para nabi Mbak Media. Jadi nabi aja itu butuh doa. Itu nabi loh Mbak Dila. Mbak Dini, nabi itu doa. Terus siapa kita? Apakah kita nggak butuh doa? Emang siapa kita? Jadi kalau ada orang yang nggak mau berdoa, itu sombong. Orang yang nggak berdoa itu sombong, merasa diri cukup, merasa diri bisa menangani semuanya. Itu sombong banget gitu loh. Iya kan? Makanya kita harus doa. Bahkan sholat itu, teman-teman sayang, sholat itu isinya doa. Sholat itu isinya doa. Iftitahnya aja doa. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi ada seterusnya. Itu doa. Kemudian ditambah lagi, berikutnya lagi. Al-Fatihah, doa nggak, Mbak Dini? Doa, Mbak Dini. Apa coba? Iya, karena stain, tempat bersandar. Tuh, subhanallah. Ya. Mbak Yeti, selamat bergabung. Nggak apa-apa terlambat. Ya kan, seneng kok. Alhamdulillah Mbak Media nggak setrap, tenang aja. Ya kan? Ya. Nah, jadi teman-teman saya, itu doa isinya. Terus iya karena berdua, iya karena stain. Terus berikutnya doa nggak? Doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin aku ke jalan yang lurus. Karena setiap manusia itu, teman-teman saya, ya Mbak Iva, Mbak Dila, Mbak Dini, Mbak Media, kita ini selalu ditarik-tarik oleh syaitan untuk males. Ya, kalau kadang-kadang bisik-bisikin setan, udah deh kemis kali ini deh, gak usah datang deh, gak usah deh. Bu Dani lagi kan, paling kayak kemarin juga, udah gak usah deh. Gitu kan ya. Atau telat deh, telat. Kayaknya nggak pernah telat deh. Aku nomor 1 terus deh. Sekali-kali dia telat. Kayaknya nggak apa-apa deh. Allah juga kan maha tahu. Ya iyalah, Allah maha tahu. Masa Allah nggak tahu sih, gitu ya. Itu gangguan-gangguan. Karena kita diganggu terus oleh syaitan, maka kita harus minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukin aku ke jalan yang benar. Ya kan? Supaya aku, ya kan? Supaya aku nggak kemana-mana. Bisa nggak sih orang yang udah baik rajin ngaji terus jadi nggak ngaji? Banyak. Masih ingat cerita guru yang soleh, kiai yang soleh? Bukan. Nabi bercerita, wah jadi gini, itu udah soleh banget, sekampung dia paling soleh. Al-Kisah, satu ketika kata Nabi di zaman dahulu kala ada peperangan. Ketika peperangan semua laki-laki wajib berperang. Ketika wajib berperang, laki-laki ini kakak beradik punya adik perempuan satu, cantik ya bukan main. Oh saya sih kebayang tuh ya Mbak Media, orang apa Mesir kah, orang Palestina kah, atau orang Arab yang cantik tuh kayak apa kan kita udah kebayang ya. Makanya mereka pada pakai cadar Mbak Iva, karena cantiknya banget gitu kan. Iya kan cantik sekali gitu. Akhirnya karena mereka kakak adiknya harus berperang, dia punya adik perempuan satu-satunya Mbak Dini, cantiknya bukan baik. Mereka berunding, mau dititipin kemana? Titipin yang aman. Kalau titipin ke, maaf nih, Mbak Media misalnya ada suaminya,
Mbak Dila misalnya ada suaminya, atau siapa lagi ada anaknya gitu kan ya misalnya. Ini yang pokoknya paling aman. Mereka berembuk, kakak adik laki-laki ini, adik perempuannya dititipin ke seorang syekh. Wajar dong? Syekh yang soleh, yang takwa, yang terkenal dekat dengan Allah. Gak pernah melakukan kemaksiatan. Wajar kan ya? Ya pikirkan ini paling amanah. Titipin ke situ. Gak taunya apa yang terjadi. Setan membujuk syekh itu. Pertama kali gak diapa-apain. Kasih makannya dari luar. Lama-lama lihat tangannya. Lama-lama lihat badannya, lihat mukanya. Akhirnya dia ngasih makan, dibukain pintu. Akhirnya na'udzubillah min zalik, ini hadisnya sahih loh. Diperkosa, berzina. Habis berzina kata setan, kamu ketahuan loh. Kakaknya datang loh pulang perang, bakal dibunuh kamu loh, berzina sama adiknya. Kalau mau nggak ketahuan, bunuh. Udah dizina, dibunuh. Itu orang soleh, ibu saya. Ya, itu ceritanya sahih ya, hadisnya sahih itu Mbak Media. Ya. Nah, na'udzubillah min zalik. Makanya kita diminta oleh Allah berdoanya apa teman-teman? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala ta'at. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semuanya hatinya ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan insyaallah ya kita berdoa selalu semoga Allah istiqomahkan kita ya sampai kita ke surga ya. Karena Allah hanya melihat akhir hidup kita. Allah hanya melihat akhir hidup kita. Ya. Itu ada hadisnya juga sahih ya. Jadi Allah tuh cuma lihat tadi ini endingnya. Dulu dia pemain basket loh. Dulu dia cover girl. Oh no problem. Gak apa-apa cover girl juga ya. Dulu dia pragawati, nggak masalah. Yang penting endingnya. Akhirnya dia taubatan nasuha, dia baik, dia solehah, dia banyak berdoa ya. Satu ayat lagi saya suka, ini dasar kita berdoa, yaitu surat An-Naml. An-Naml itu surat 27. Surat An-Naml, a'udzubillah itu namanya semut, artinya semut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammay yujibul muftara, ya. Idza da'ahu wa yakshifus su'. Hai Allah, doa yang sangat menderita jika aku berdoa kepadanya dan menghindarkan segala bahaya. Ya. Jadi berdoalah ya. Orang-orang yang betul-betul berharap kepada Allah dan bisa menghindar dari bahaya, yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Ya da'ahu. Idza da'ahu. Idza ketika da'a berdoa kepadanya. Wa yaksifus su' dan bisa menghindarkan dari segala bahaya. Tuh, ayat berapa tadi? Surat An-Naml ayat 62. Di tengah-tengah ya. An-Naml ayat 62. An-Naml itu surat 27 ya sayang? Iya. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, akhwat yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa adalah perintah Allah. Dan doa itu kebutuhan kita. Jujur aja, doa itu kebutuhan kita. Ya. Orang walaupun nggak beriman, itu kalau lagi butuh kepepet pasti doa. Jadi ceritanya gini ya. Waktu tsunami di Aceh, kan alhamdulillah dengan izin Allah saya ke sana ya. Tsunami di Aceh itu ada ibu-ibu cerita. Saya tuh punya kakak saya tuh nggak pernah sholat, nggak pernah doa, nggak pernah ngaji, diajak ngaji nggak mau, apalagi kalau ngajinya ada baca Quran, nggak mau dia. Ada baca Quran ya, nggak mau, nggak bisa. Kalau terjemahan mau deh, katanya gitu ya, dia nggak mau ngaji, nggak mau. Begitu ada tsunami, sementara dia rajin ngaji. Begitu ada tsunami, itu kakaknya baca Al-Fatihah, gitu ya, yang dia bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Berarti orang tuh kalau kepepet dia berdoa, gitu. Nah kalau kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan menunggu kepepet, kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa. Doa adalah energi, doa adalah. Saya mau cerita. Satu kata lagi. Doa merubah takdir. Nah, ini banyak yang nggak percaya nih. Doa merubah takdir. Tolong catat ya, teman-teman. Saya cerita ya. Saya ini kuliah di IKIP S1-nya. Saya ketika baru kuliah di IKIP, Mbak Media, saya dikasih gelar sama teman-teman. Nani, lu madesu. Tahu nggak madesu? Mbak Dini dapat surat. Kasian banget ya Mbak Iva, masa aku digituin. Saya bilang, lu kayak dukun aja, lu ngatain gue gitu kan ya. Teman-teman saya tuh satu angkatan di UI, di ITB. Paling jelek tuh di UNER gitu ya. Jadi pada ngatain saya gitu. Saya nggak marah. Saya ketawa gitu ya.
Tapi dalam hati saya bilang, nanti gue buktikan. Lo apa gue yang madesu? Jadi saya dikatain, saya buktikan dengan doa. Doa, buktinya dengan doa. Saya minta sama Allah, Allah tolong takdirkan aku jangan seperti yang dikatakan dia. Masa depanku ada di tanganmu ya Allah, masa depanku ada di dirimu ya Allah. Masa depanku ada di ketentuanmu ya Allah. Untuk itu takdirkan yang terbaik. Alhamdulillah Mbak Dini. Ketemu di bandara. Nani, apa kabar? Yang natain saya madesu tuh Mbak Media. Ya kan? Terus saya mau kemana? Terus saya bilang, mau ke sini gitu kan ya. Ayo sini bareng. Sorry, gue di eksekutif lounge. Nah, alhamdulillah, bye-bye. Dulu lu ngatain gue madesu kan, sekarang gue eksekutif lunch. Nggak taunya naik pesawatnya bareng. Nan, ternyata lu pergi ke sini tadi gue nggak begitu dengar. Iya. Terus gitu ya, nomor berapa? Aku senyum aja. Terus penjaga yang di itunya, yang di garbaratanya tuh bilang, ibu lewat sana. Kalau bapak lewat sini, gitu. Kata teman saya berarti pintunya beda. Ya kan? Di mana? By executive class. Bukan saya ya, Allah yang menentukan. Saya sebenarnya nggak beli itu, Mbak Dila. Allah takdirkan. Saya dipindah sama pramugari. Ibu karena seat penuh, ibu karena udah sering naik pesawat ini, kita udah lihat dari GFF-nya, ibu makanya naiknya di first class. Keren. Padahal saya bukan bayarnya first class, ya kan? Siapa yang nentuin? Allah. Ya, saya ketemu lah sekarang udah 30 tahun lebih setelah lulus kuliah. Ya beda tipis lah, saldo rekeningnya beda tipis. Ya kan, alhamdulillah. Ya kan? Artinya jangan takut ketika kita jangan gengsi. Bukan gengsi yang ditinggikan. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, ketika kita diremehkan oleh orang, jangan marah. Gak perlu marah. Marah bukan proyek kita. Proyek kita adalah doa. Kalau dihina orang, dikecilkan orang, diremehkan orang, doa. Apalagi ketika diremehkan, disakiti sama orang, itu doa kita mustajab. Tuh, teman-teman, doa mustajab ketika kita disakiti, ketika kita dihina, ketika kita diremehkan. Nah, ya. Jadi jangan pakai gengsi, jangan. Kita pakai doa, lihat ya. Ada pepatahnya. Mbak Dini tahu nih, Mbak Media kalau nggak tahu terjemahin, ya kan? Ketika cinta ditolak, doa bertindak. Pernah dengar nggak Mbak Iva? Mbak Iva yang dukun bertindak ya? Nah iya betul begitu. Saya nggak enak mengucapkan temanya doa Mbak Dini. Salah ya? Mbak Dini nambahin ya kan? Saya nggak enak ngomongnya Mbak Iva. Saya yang bagian kiri Ustazah. Oh, saya bagian kanan aja. Mbak Dini. Kan Umi ngomongnya harus yang baik. Mbak Iya. Just kidding ya Mbak Media biar nggak ngantuk ya. Jika cinta ditolak, maka doa bertindak. Mantap tuh, kita jadiin tuh tema. Temanya gitu tuh kan jadi senang tuh ya. Nah, itu bener banget loh. Itu bener banget loh teman-teman saya. Beneran. Ya. Banyak kejadian-kejadian seperti itu ya. Dengan doa akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa ya. Nah, begini ceritanya. Teman-teman saya yang dirahmati Allah. Ada sahabat Rasulullah bercerita satu ketika beliau berjalan. Dalam sebuah perjalanan orang dulu ya naik onta, ternyata beliau ini orang kaya habis berdagang. Kafilah dagang tapi dia sendiri. Ketika dia dalam perjalanan dengan ontanya, seluruh barang-barangnya sudah habis terjual, uangnya banyak, hartanya banyak, ditaruhlah di onta. Dalam perjalanan yang jauh, seorang pedagang ini lelahnya luar biasa di tengah jalan. Ketika dia lelah, dia istirahat. Ontanya diikat. Jangan lupa ya, onta itu binatang yang paling setia ya di seluruh muka bumi. Ya, jadi binatang yang paling setia itu onta. Onta tuh paling nurut. Zaman dulu onta bisa mengirim barang sendiri. Kayak kita tuh, JNE, JNT gitu, paket lah, Dakota gitu. Tanpa alamat loh Mbak Media, tanpa alamat. Dianterin sekali, dikasih tahu 2 kali, lama-lama turun. Makanya onta disebut oleh Allah dalam Quran. Karena onta itu punya kelebihan, punya kehebatan ya. Nah, sama dengan burung merpati, zaman dulu kan juga bisa mengirim surat ya. Nah, teman-teman saya, kalau sekarang lebih canggih lagi ya, pakai WhatsApp atau email ya. Atau masih yang lain lagi, yang lebih cepat lagi ya. Nah, kemudian orang itu istirahat. Ketika istirahat, barang-barangnya ada di onta, beliau tertidur ternyata. Ketika beliau tertidur, kaget begitu bangun, ontanya nggak ada. Ontanya hilang bersama barang-barangnya semua. Pernah dengar nggak cerita ini? Ya, kebayang nggak?
Ontaknya hilang bersama barang-barangnya. Bukan cuma hartanya Mbak Dini, tetapi masalahnya ontaknya nggak ada. Pulangnya naik apa? Kalau sekarang kita langsung aplikasi Gojek atau Grab, ya kan, ada kan, bisa naik ya Mbak Dila ya. Ini nggak ada gitu kan ya. Oh, dia sedih, dia berdoa Mbak Ivan, dia berdoa kepada Allah, dia doa dengan sangat sungguh-sungguh, dia berdoa. Ketika doanya selesai, tiba-tiba ontanya datang Mbak Media. Ontanya datang bersama seluruh isi-isi barangnya dan tidak ada satupun kurangnya. Masya Allah. Ya kan? Maka kemudian saking bahagianya dia, saking girangnya dia berdoa kepada Allah. Wahai hamba, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya, wahai hamba, aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya doanya terbalik, Mbak. Wahai hamba, aku adalah Tuhan. Harusnya kan, wahai Tuhan, aku adalah hamba. Mau berterima kasih kepadamu karena mengembalikan ontaku. Ini terbalik doanya. Ketika doanya terbalik, Masya Allah, maka kemudian Allah tersenyum. Kata Nabi, cerita sama sahabat, Allah lebih gembira, Allah lebih bahagia ketika lihat seorang hamba berdoa daripada orang itu menemukan kembali hartanya. Ya, jadi dengan doa. Jadi hilang nggak hartanya? Tidak, ya. Maka ada doa musibah ya, teman-teman. Kalau kena musibah doanya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tambah Allahumma ya, Allahumma fluhli, ya kan? Wa aslihli khairan minha. Allahumma ya Allah, berikan kepadaku yang baik dan gantikan yang lebih baik daripada musibah yang aku dapat. Ya kan? Nah, jadi kita minta kepada Allah supaya dapat ganti yang lebih baik, ya. Nah, kemudian doa merubah takdir. Nah, kembali lagi ya tadi ke depan ya. Jadi kan tadi takdirnya barangnya hilang nggak? Nggak jadi hilang ya. Nah, kembali lagi. Teman-teman saya yang dirahmati Allah, begitu juga, ya kan? Banyak kejadian-kejadian yang seperti itu ya. Nah, ceritanya begini. Kenapa doa bisa merubah takdir? Nah, ini teman-teman, doa bisa merubah takdir. Ketika seorang hamba berdoa, mengangkat doanya ke atas arsy, berdoa sampai ke atas arsy, berdoa sampai didengar oleh Allah, maka ketika Allah udah menetapkan takdir, doa dan takdir bertemu. Doa dan takdir bertemu. Ketika doa dan takdir bertemu, doa dan takdir bertarung. Ini hadisnya sahih nih, Mbak. Doa dan takdir bertarung. Ketika doa dan takdir bertarung, takdir kalah, doa yang menang. Mbak Media. Jadi hidup kita, teman-teman sayang, bergantung doa kita. Disinilah kita maka disuruh doa. Doa merubah takdir. Ini bukan cuma buat kita loh, Mbak. Buat orang yang nggak beriman juga Allah dengerin doanya. Baik banget ya Allah ya. Allah baik ya. Dulu, bukan cerita yang endingnya, yang dulunya ya. Ceritanya seorang anak remaja perempuan itu sangat kagum dengan idolanya. Namanya Katie Holmes. Dia sangat kagum dengan bintang yang keren, aktor hebat, Tom Cruise. Mbak Dini senyum. Mbak Media kalau nggak tahu harus ceritain Mbak Dini. Ya maaf, bercanda ya Mbak Media. Tahu ini saya Bu. Tahu. Alhamdulillah, tahu. Alhamdulillah. Ya, kemudian ketika dia berdoa, sampai setiap dia bercermin, dia dimanapun, sampai dia minta sama Allah gitu. Mungkin kalau dia sama Tuhannya gitu ya. Dia minta, ya Allah pertemukan aku dengan Tom Cruise, dia idola aku deh. Terus dia berdoa, terus dia meminta, padahal dia nggak sholat, dia nggak ibadah, dan akhirnya dipertemukan oleh Allah. Akhirnya menikahlah Katie Holmes dengan Tom Cruise. Ya kan? Ya artinya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Maksud saya, maaf, saya cuma cerita ini bukan apa-apa, untuk contoh aja gitu. Orang yang nggak beriman aja diijabah oleh Allah doanya, apalagi kita yang orang beriman, siang-siang orang tidur pakai daster, kita ngaji pakai kerudung, pakai bros lagi saya. Astagfirullah, rajin banget saya ya Mbak Iva. Nah ya, jadi artinya pasti kita didengar doanya, pasti akan diijabah oleh Allah. Seberapa doa merubah takdir dengan catatan doanya yakin. Catat ya, doanya yakin. Doanya yakin. Yakin banget. Saya dulu, teman-teman harus lebih baik lagi dari saya. Teman-teman lebih baik lagi dari saya. Saya, mohon maaf ya, saya tuh guru, ya, lulusan IKIP kan guru tentunya ya. Jadi guru,
Terus gaji juga Masya Allah, saya nggak mau cerita, bersyukur aja, ya kan. Alhamdulillah, kerja 1 bulan, gaji seminggu habis gitu kan ya kira-kira. Tapi saya Mbak Dini cita-citanya Allah takdirkan saya umur 40 tahun udah punya rumah dan udah berangkat haji. Keren banget ya Mbak Dila. 40 tahun minta berangkat haji dan udah punya rumah. Kenapa Mbak Media? Karena saya nggak mau pergi haji tua. Saya tahu gitu, haji kan saya ngaji, saya belajar. Haji itu kerjaan fisik. Saya nggak mau fisik saya lemah baru berangkat haji. Saya nggak mau ya Allah. Alhamdulillah. Allah ijabah. Umur 41 tahun saya berangkat haji. 40 tahun 6 bulan sih, saya belum 40 tahun 6 bulan. Berangkat haji OMH Plus, udah punya rumah. Alhamdulillah. Nggak ngontrak. Kenapa saya bilang punya rumah Mbak Media? Saya nikah, habis nikah 13 tahun belum punya rumah. Dari nikah sampai 13 tahun pernikahan belum punya rumah. Ya, saya nikah muda ya, 22 saya udah nikah. 22 tahun saya sudah nikah, ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Dan Allah ijabah. Padahal waktu lagi berdoa tuh Mbak Dini nggak punya duit, Mbak Dila. Rumah masih ngontrak, ya kan. Duit tabungan haji belum ada. Kok diijabah sih? Karena saya yakin. Saya doanya sampai begini loh Mbak Iva. Allah yang nyuruh aku haji kan engkau. Yang menciptakan Ka'bah kan juga engkau. Yang menyuruh manasik haji Rasulmu gitu ya. Kayak apa? Pasti engkau mudahkan dong. Orang aku yang nyuruh kamu. Aku sih mau ngikutin aja perintahmu ya Allah. Diijabah Mbak, diijabah. ONH Plus lagi. Ya Allah setelah saya sekarang mikir-mikir, ya Allah baik banget ya sama saya. Masya Allah gitu ya. Emang pastilah ya sama semuanya. Bukan anak saya. Dan saya yakin. Terus saya juga anak saya banyak nih teman-teman. Saya tuh dari anak pertama Mbak Media sampai yang ke-6. Anak saya 6 tapi hamilnya 7 kali. Ada kembar 2 tapi wafat. Karena prematur lahirnya. Itu saya selalu bilang sama Allah. Allah gampangin saya lahiran. Gak mudahkan saya melahirkan. Mudahkan. Jangan dipersulit. Yasir walatu asir. Semuanya melahirkan gampang. Gampang semuanya. Gak ada yang pakai dokter. Brol. Gampang Mbak Media. Masya Allah ya. Mbak Ipa, nanti ini Ilifa nih pengen punya anak lagi nih kayaknya nih. Iya lah, nggak apa-apa masih muda. Insya Allah, Ipa masih muda, boleh. Mbak Ipa, anak saya lebih hebat lagi dari saya. Saya biarpun gampang Mbak Media, itu semuanya di bidan Mbak Dila. Anak saya yang pertama nikah, ya lahirannya Mbak Dini di rumah Mbak Dini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, heboh. Di komplek rumah saya heboh, mana saya lagi ganti rumah, saya lagi pergi, dia lahiran di rumah, sama empok, ada empok 2 di rumah yang nolongin. Astagfirullahaladzim. Nggak ada bidan, nggak ada dokter Mbak Iva. Akhirnya saya pulang, saya nangis, wah kok di rumah saya penuh orang, ada apa? Ibu anaknya melahirkan, astagfirullahaladzim. Saya bungkus, saya pakaiin baju, saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke dokter. Diperiksa kan sama perawat tuh di depan tuh, ditanya, ibu umurnya berapa? Orang baru lahir, beratnya berapa? Orang saya baru mau ke rumah sakit ditanya berat, mana saya tahu, saya bilang gitu. Lingkar kepala, suster meneketehe, saya bilang gitu ya. Orang baru lahir juga ya, ibu-ibu sayang yang dirahmati Allah. Jadi Masya Allah ya. Jadi berdoalah kepada Allah ya. Doa itu segala-galanya. Harus yakin ya teman-teman ya. Doa merubah takdir ya. Oke. Lanjut. Di samping itu juga dari An-Nu'man bin Bishr berkata Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis sahih Abu Daud wa Tirmidzi. Doa itu ibadah. Jadi ingat loh, berdoa itu ibadah. Mengangkat tangan, meminta kepada Allah, berdoa itu adalah ibadah. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berdoalah kepada Allah, jangan sungkan. Karena saya pernah dapat pertanyaan begini. Ada yang bertanya sama saya, Bu Nani, saya nggak mau doa ya. Saya malu kalau berdoa, soalnya ibadah saya dikit, amal saya dikit. Maksud saya doa sih minta. Loh, nggak apa-apa. Doa itu boleh minta tuh harus. Malah disuruh Allah kan tadi ayatnya udah saya bacakan beberapa, lebih dari 1 ayat. Justru kalau kita nggak berdoa, kita sombong. Maka berdoalah kepada Allah, jangan tidak. Bagaimana mungkin kita nggak berdoa ya Mbak ya, teman-teman sayang. Tadi aja para nabi aja tadi di surat Al-Anbiya dari ayat 83 sampai 91 semua nabi-nabi doa. Nabi Ayub sakit 17 tahun doa. Nabi Yunus masuk perut ikan doa. Iya kan? Itu semua di Al-Anbiya itu tadi.
Kemudian Nabi itu, Nabi Zakaria doa juga. Ya semua nabi berdoa semuanya. Nabi Sulaiman tadi ada doanya juga. Semua nabi-nabi berdoa. Terus kalau kita ngomong berdoa, kita nabi atau kita lebih keren dari nabi gitu? Kan bukan. Nabi pun berdoa. Dan lihat deh, Nabi Muhammad SAW udah jelas beliau utusan Allah, udah jelas beliau itu bakal dibela oleh Allah. Ketika perang Badar, beliau berdoa kepada Allah. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, menangkan kami kalau engkau masih mau disembah. Kalau kami nggak engkau menangkan, maka engkau nggak ada yang nyembah lagi ya Allah. Sampai Abu Bakar ambil pundaknya Nabi, yakti ya Nabi, yakti, cukup Nabi, cukup doanya gitu ya. Karena Nabi itu berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai seperti itu gitu ya. Karena apa? Karena sangat Nabi sangat ingin berdoa ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga saya suka sekali kisah tentang Maryam lihat teman-teman saya ya. Maryam yang udah jelas-jelas gitu ya, beliau utusan Allah ya. Jadi bagian para ulama, teman-teman, ada yang berselisih pendapat. Maryam itu para ulama mengatakan beliau itu nabi, utusan Allah. Tapi karena perempuan, yang lain mengatakan bukan nabi. Tapi sebagian ulama mengatakan nabi. Karena beliau juga mendapatkan wahyu dari Allah. Ketika beliau hamil, Isa kan beliau nggak sanggup ya, malu dan sebagainya. Maka Allah perintahkan dia, wahai Maryam, di surat Maryam ya, ayat 19, pergilah kamu ke arah timur. Gitu. Kamu pergi ke arah timur. Kemudian kamu berlindunglah di bawah pohon kurma. Maka kemudian goyangkan pohon kurma. Sehingga kurma-kurmanya jatuh, di depan ada oase. Maka melahirkan di depan oase dan pohon kurma. Surat 19 ayat mulai dari 19 sampai 23. Tentang kisah Maryam. Ya, akhirnya Maryam melahirkan. Ya kan? Masya Allah. Dan pada waktu itu juga Maryam berdoa. Ya Allah, aku udah gak kuat, perutku udah sakit. Kepada siapa aku mengeluh gitu kan ya. Akhirnya kemudian kata Allah, goyangkan pohon kurma ya Maryam. Berdoa kepada Allah, bayangin coba deh. Teman-teman jujur ya, nih teman-teman jujur deh. Kalau saya ketika sakit perut, pasti saya langsung telepon rumah sakit, pergi ke dokter obgyn, paling nggak ke bidan. Kalau Maryam enggak, kemana dia pergi? Kepada Allah. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya. Dan saya kagum lagi doanya adalah doa Nabi Zakaria. Ya Allah, saya suka sekali doa Nabi Zakaria itu di surat Maryam. Masih di awal-awal ya. Di surat Maryam di awal-awal ya. Di surat Maryam di awal-awal itu teman-teman sayang ya, surat Maryam itu surat 19 ya. Di surat 19 ya. Teman-teman sayang di awal tuh ya. Di ayat ketika ayat keempat ya. Dulu ya. Idnada rabbahu nidaan khafiyyan. Dan ketika dia Zakaria berdoa kepada Allah dengan nidaan khafiyya, dengan suara yang lembut, qala rabbi inni wa hannal azmu minni wasta'ala ra'su syai'aw wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya kan? Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah beruban, rambutnya sudah putih, dan tapi aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Iya, aku suka banget ini kalimat ini. Saya sering kali nih Mbak Media ungkapin ke teman-teman. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Saya nggak pernah akan kecewa dalam berdoa. Saya terus semangat dalam berdoa. Apapun yang Allah takdirkan. Yang penting saya sudah berdoa. Dan sudah mohon kepada Allah. Ya, Masya Allah. Teman-teman saya yang dirahmati Allah. Kalau ingat-ingat gitu ya, karena kekuatan doa gitu ya Mbak Media. Saya dulu punya anak tuh Mbak Iva, ada yang dituntun, ada yang digendong, ada yang di perut. Bayang nggak ya? Ada yang dituntun, ada yang digendong, ada yang di perut. Nggak punya pembantu, Mbak Puput. Saya nggak punya pembantu. Iya kan? Terus ngisi pengajian. Saya pikir-pikir kok saya bisa ya gitu ya. Naik motor, nggak punya mobil tuh Mbak Media. Naik motor tuh Mbak Puput berlima. Abinya ada yang di depan, ada yang di tengah, ada saya, ada yang di pangku. Terus saya kalau inget-inget ya Allah, Nani gitu ya. Kalau sekarang mungkin saya kalau lihat orang yang begitu berlima naik motor, pasti saya stopin deh. Ibu-ibu naik Grab aja Bu, ini ongkosnya buat Grab gitu ya. Kesian gitu ya. Udah gitu Mbak Puput perjalanannya jauh Mbak. Perjalanan jauh Mbak Media, bukan deket. Tapi saya tuh nggak takut. Kalau sekarang suruh ngulangin nih Mbak Media, kayaknya dikasih 1 juta juga saya nggak mau. Nggak bakal mau gitu. Sakit tuh pasti Mbak Dila. Ya kan? Saya inget-inget tuh. Mbak Iva, saya tuh duduknya tuh di motor tuh di belakang, separuh duduk, separuhnya enggak loh saya, beneran. Ya karena kan udah nggak cukup, motor kan sempit gitu loh Mbak Media. Tapi kok saya sanggup aja ya.
Saya kalau pikir-pikir Mbak Puput ya, kalau sekarang tuh, aduh enggak deh, nyerah deh, give up deh, enggak deh. Itu dulu kuat gitu loh Mbak Puput. Itu saya beneran loh. Masya Allah gitu ya. Saya sampai tuh Mbak Puput ya kalau punya baby kecil tuh masih belum bergerak kayak Mbak Puput gitu. Kiri gendong Mbak Media, kanan masak. Jadi masak sambil goreng-goreng, sambil sereng. Ini anaknya saya singkirin. Sereng lagi, saya singkirin lagi anaknya. Sambil masak, sambil ngapa-ngapain itu bisa. Pokoknya perempuan itu kan multi talent ya. Ya kan? Tapi sekarang anak saya berumah tangga, saya yang takut gitu. Aduh kamu kalau masak jangan bawa anak. Kata Umi, dulu Umi waktu punya anak juga gitu masaknya. Sekarang aku nggak boleh. Iya, sekarang nggak boleh. Saya dulu begitu padahal ya. Masya Allah ya. Itu Masya Allah ya. Luar biasa ya. Nah itu saya suka banget doa ini nih, ayat 3 nih, surat Maryam. Ya, Nabi Zakaria. Teman-teman tahu Nabi Zakaria dalam riwayat berdoa kepada Allah umur 110 tahun. 110 tahun belum punya anak. Astagfirullahaladzim. Ya, tapi Nabi Zakaria kemana perginya? Berdoa. Doa. Diijabah nggak doanya? Diijabah. Di ayat 5-nya. Itu kan tadi ayat 4 ya. Dia berdoa dengan ya bilang rambutnya sudah begini ya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa. Di ayat 5-nya, ya kan? Masih khawatir dia ya. Kemudian di ayat 6-nya, ya kan? Maka kemudian di ayat berikutnya lagi, ayat 7-nya. Ya, ayat 7-nya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Aku berikan kabar gembira kepadamu ya Zakaria, engkau akan diberi seorang anak laki-laki bernama Yahya. Tuh, lihat ya. Nah, ini gini nih sayang. Begini. Kan tadi doanya di ayat 3 ya. Tapi di ijabahnya Mbak Media ayat 7. Ada jeda nggak? Ada. Itu Nabi ya, itu Nabi. Jadi kalau kita habis berdoa, ijabahnya ada jeda, sabar. Ya sayang ya, sabar. Tapi ini kalau ini kita aplikasikan nih teman-teman, doanya Nabi Zakaria pada saat ini. Ya. Kalau Nabi Zakaria pinter nih Mbak Dila, dia langsung minta sama Allah Mbak Media, minta sama Allah, ya Allah aku pengen dapat keturunan. Ya kan? Karena aku harus ada yang melanjutkan risalah aku, kata Nabi Zakaria kan. Dan Allah mengabulkan. Tapi kalau Nabi Zakaria pergi ke dokter of jin, gimana kira-kira? Kalau ke dokter of jin, Mbak Puput. Udah tua, nggak mungkin punya anak lagi. Masih mending begitu Mbak Media. Kalau ada yang sadis dokternya Mbak Dila gini, pulang, Pak, Bapak pulang. Ngaca ya, beli cermin yang banyak. Gitu kayaknya. Ada loh dokter yang galak, ada loh Mbak. Betul nggak? Ada kan dokter yang galak ya? 100 tahun umurnya, minta punya anak. Tapi bagi Allah gimana? Tadi tema saya tadi Mbak Media. Doa merubah takdir. Dapat nggak anak akhirnya? Nabi Zakaria. Dapat. Itu ya, juga Ibu ya. Yang ini apa? Pak Amin Rais ya, kalau nggak salah ya Ibu ya. Iya. Yang ceritanya dia tuh udah sampai ke Amerika, ke dokter gitu, nggak punya anak, terus berdoa di depan Ka'bah ya. Tiba-tiba anaknya sekarang banyak gitu ya, maksudnya. Betul. Nggak cuma satu gitu ya. Betul, ya. Bapak Amin Rais, saya pernah dengar ceritanya langsung dari beliau juga, dan beliau 10 tahun menikah belum punya anak. Sampai dipanggil sama orang tuanya, kamu udah ke Amerika, udah kemana-mana, belum ke Mekah, ayo ke Mekah berdoa biar dapat anak. 10 tahun, ya, karena anaknya Pak Amin Rais, Hanum Rais, itu dia penulis, ya, yang bikin tulisan bagus difilmkan, 99 Cahaya di Langit Eropa. Ya kan? Nah, saya suka baca novel juga. Terus kemudian beliau bikin tulisan, anaknya putrinya Amin Rais, Hanum Rais itu Mbak Media 11,5 tahun baru punya anak. 11,5 tahun. Lama juga ya. Akhirnya punya anak namanya Sarahza. Ada bukunya juga, ditulis juga bukunya. Ada bukunya ya. Masya Allah. Makanya saya tuh malu gitu, ya Allah bersyukur banget gitu ya. Saya punya anak gampang banget gitu, habis nikah punya anak. Ya kan 2 tahun lagi punya anak. Aduh saya emang gampang banget ya, punya anak gampang, lahirkan gampang. Sampai ketemu suami senyum aja langsung positif, tahu-tahu deh. Masya Allah ya, bersyukur sekali kepada Allah ya. Makanya biar bertambah doanya ya. Nah, teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi bagaimana doa itu luar biasa. Ya, doa itu luar biasa. Jadi ketika kita dihina, ketika kita diremehkan orang, ketika kita difitnah, berdoalah kepada Allah. Ketika sedih, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon kepada Allah.
pasti Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita ya. Jangan lari kepada yang lain, jangan pergi kepada tempat yang tidak tepat, tapi berlarilah menuju Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, sekarang Nabi Ibrahim. Tadi Nabi Zakaria 100 tahun lebih ya, teman-teman. Nabi Ibrahim itu nikah 85 tahun belum punya anak. 85 belum punya anak. Sehingga Nabi Ibrahim begini berpikir, aduh gimana ya 85 belum punya anak. Nabi Ibrahim langsung memberikan afirmasi positif pada akalnya. Nabi Ibrahim langsung berkata, ini dahibun ila Rabbi. Nah, ini Nabi Ibrahim nih. Ini dahibun ila Rabbi, surat 37 ayat 99. Surat 37 ayat 99. Ini dahibun ila Rabbi, aku harus pergi menuju Allah. Aku harus menuju Allah, aku harus mendekat, berlari kepada Allah. Ini dahibun ila Rabbi. Jadi ketika kita punya masalah, ketika kita punya kebutuhan, ketika kita punya harapan, ketika kita ingin doa kita diijabah, berlarilah menuju Allah, mendekatlah kepada Allah. Ini dahibun ila Rabbi, sayahdin. Aku pergi menuju Allah, Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Maka kemudian di ayat 100-nya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, aku bermohon kepada Rabbi habli minas sholihin. Ya, aku pengen punya anak. Ya, akhirnya kemudian dikasih kabar gembira, punya anak bernama Ismail alaihissalam. Ya, nah jadi doa itu ya meliputi segala sesuatu. Lebih baik lagi ketika kita berdoa, kita berharap pada Allah, kita doakan teman kita. Jangan egois, doanya jangan hanya untuk kita saja, tapi berdoalah juga untuk sahabat-sahabat. Mohon sertakan saya juga ya teman-teman dalam doa ya. Doanya menyertakan saya juga ya Mbak Media, Mbak Iva, Mbak Dila, Mbak Puput ya. Sesibuk apapun, tolong sebut nama saya juga dalam doa. Saya sangat bersyukur ya. Mudah-mudahan demikian juga saya ya. Nah ini harapan-harapan yang diperintahkan oleh Allah. Terus kemudian gimana adab berdoa? Usahakan ketika berdoa menghadap kiblat. Bagus lagi doanya dalam keadaan berwudu, makanya doa itu setelah sholat, itu bagus sekali ya. Nah kemudian yang pertama kali ketika kita berdoa, sebut nama Allah, asma-asma Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Malik, ya Kudus, ya. Kalau saya paling suka Mbak Iva, ya Rozak, ya Goni, ya Mughni, Masya Allah ya. Boleh kan Mbak Media? Ya Allah yang Maha Kaya ya. Kemudian sholawat kepada Nabi. Habis asma, ya, terus sholawat. Setelah asma, sholawat, beristighfar. Minta ampun sama Allah. Ya, istighfar dulu. Nah, jadi Asmaul Husna, nggak usah semua. Asmaul Husna kalau ada 99 ya, takut kelamaan nanti nggak sabar ya. Yang kedua sholawat, yang ketiga istighfar, baru kita ajukan permintaan kita kepada Allah. Nah, doakan juga teman-teman kita, orang tua kita terutama Mbak Dini, orang tua kita doakan. Dan kemudian ditutupnya dengan begini, ya Allah, kepada siapa lagi aku meminta kecuali hanya kepadamu. Aku nggak boleh meminta pada siapapun, ya Allah, hanya kepadamu. Ya kan, dan engkau memerintahkan kepadaku, iya karena budu, iya karena sa'i. Hanya padamu kamu menyembah dan hanya kepadamu aku meminta. Engkau memerintahkan kami seperti itu, wahai Allah, maka kami berharap kepadamu, ya Allah. Tolong ijabah doa kami. Bukankah kami tidak boleh meminta kepada manusia? Bukankah kami nggak boleh meminta kepada siapapun kecuali meminta kepadamu, ya Allah? Maka tolong perkenankan doa. Itu ya teman-teman saya, dirahmati Allah. Bagus lagi doa di sepertiga malam yang akhir. Ya, ketika Allah turun ke muka bumi, kita berdoa. Ya Allah, aku pengen rezeki, pengen pergi haji, pengen umroh sekeluarga, pengen rumah tangga bahagia, ingin anak-anak pinter, sehat, dan mudah-mudahan jadi ahli Quran semuanya ya. Anak-anak kita sukses, nurut, taat kepada Allah dan Rasulnya, mudah dalam segala urusan ya. Teman-teman saya, kita minta kepada Allah. Doakan, saya ada satu cita-cita yang ingin sekali terwujud nih Mbak Media dan teman-teman doakan ya. Saya pengen jadi penulis. Saya ingin nulis apa yang saya ceramahkan. Nah ini dia nih Mbak Iva. Belum. Sebenarnya sih saya udah coba ya. Saya udah ikut latihan menulis loh. Ya sama Asma Nadia pernah ikut, sama Ipo Santosa pernah ikut, berbayar loh. Sama itu yang menulis apa tuh? Tiga menara apa? Oh, siapa? Ahmad Fuadi.
Nah itu saya ikut kok sama dia latihan menulis. Tapi kayaknya yang penting sih memulai ya, yang memulainya belum kayaknya. Banyak bicaranya daripada menulis. Saya coba ya, nanti saya akan mencoba menulis, doakan ya, insya Allah. Saya kepingin sekali ya. Nah, teman-teman sayang, kemudian doa di mana lagi yang paling bagus? Itu tadi cara adab doa, tempat-tempat doa yang paling bagus tempat adalah di Raudhah, kemudian di Hijr Ismail, kemudian di itu apa namanya Multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, ya kan? Terus kemudian kalau momen ketika bepergian, ketika azan dan qomat, ketika dengar suara ayam berkokok, itu sunnah loh berdoa ya. Ketika hujan turun, masya Allah. Saya pernah hujan deras sekali Mbak Dini, hujan besar sekali di Masjidil Haram. Saya dan teman-teman berlari-lari, lari, hujan. Ketika saya lihat kiri kanan Mbak Dini, ya Allah, orang-orang pada berdoa. Saya bilang, jangan pulang, udah hujan-hujanan. Kok berubah Bu Nani? Nggak apa-apa, malu orang-orang pada doa, kenapa kita pulang? Semua Mbak Dini berdoa, angkat tangan itu Mbak Idila. Semuanya hujan-hujanan, gak ada yang minggir. Bahkan ada yang di dekat bawah itu tuh di Hijr Ismail, di bawah talang air. Airnya tuh ngucur ke dia, malah dia doanya kencang. Ya Allah ya Rob, saya malu. Di situ saya Masya Allah. Begini mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya ya, berdoa ketika hujan. Luar biasa ya, teman-teman sayangnya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika bepergian juga begitu ya, safar. Apalagi kalau naik pesawat ya, Mbak Media ya. Naik pesawat terus turbulence. Itu doanya khusyuk itu. Doanya khusyuk bukan apa-apa, Mbak. Takut juga kalau saya ya. Karena takut juga ya. Jadi doa ya, mudah-mudahan dia berdoa ya. Terus pokoknya jangan pernah berhenti. Dan satu kali lagi teman-teman, doa adalah harapan, doa adalah kekuatan, dan yang paling saya suka, doa merubah takdir. Insya Allah. Ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah berhenti, berkata-katanya adalah doa, bertemu dengan teman doa ya, semuanya adalah ditutup dengan doa ya, kebaikan semua dengan doa, mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah, karena kita setiap hari berulang-ulang iya karena budu wa iya karena salah. Masya Allah ya, doa-doanya banyak ya dalam Quran dan hadis, banyak sekali, dan doa harus dimaknai juga. Satu contoh, lihat ya teman-teman, doa masuk masjid dan doa keluar masjid beda tipis. Tapi maknanya beda jauh. Ya, doa masuk masjid kan Allahumma ftahli abwaba rahmah. Allah ketika mau masuk masjid nih ya, Mbak Iva, bukakan pintu-pintu rahmatmu. Terus salawat, ya kan? Rahmat Allah itu lebih kepada akhirat, Mbak Dila. Ampunannya, kasih sayangnya, cintanya, surganya, petunjuknya, itu rahmat Allah. Kemudahannya, pokoknya lebih kepada ukhrawi. Tapi begitu keluar Mbak Media, begitu keluar kaki kiri melangkah, kan kiri keluar kan kiri dulu ya. Doanya apa? Allahumma sahli adwaba min fadlik. Fadil. Ya kan? Fadilah. Kenapa fadil? Fadil itu artinya para ulama mengartikan Mbak Media, ibu-ibu saya, fadilah artinya keutamaan dunia. Karena kita udah keluar dari masjid. Ya Allah, bukakan pintu rizkiku. Kalau aku bisnis, mudahkan. Kalau suamiku berkarir, tingkatkan karirnya. Kalau aku punya uang, mudahkan uang itu berkah. Lagi viral ya, ada orang nabung 22 miliar hilang. Nah, berarti apa? Kok bisa hilang? Nah, itu dia Indonesia, keren kan, Mbak? Keren kan Indonesia? Bukan koruptor doang yang bisa hilang, uang juga bisa hilang, Mbak Media. Ya, saya kasih satu kalimat buat teman-teman. Uang dan air punya kesamaan. Uang dan air punya kesamaan. Air itu kalau digerakkan sehat. Air itu kalau digerakkan jadi air yang sehat dan bermanfaat. Uang juga demikian. Uang itu kalau dia akan menjadi tidak sehat. Uang yang baik adalah uang yang beredar, uang yang bergerak, ya, itu sedekah, berbisnis, ya, atau investasi di tempat yang jelas, ya. Jadi hendaklah ketika kita punya uang, putarkan uang, jangan diam, ya kan? Iya, demikian. Memang benar loh, air itu sama dengan uang, ya. Air yang bergerak pasti air yang sehat, ya. Maka uang yang bergerak juga adalah uang yang sehat, uang yang bergerak.
ya, seperti itu. Karena harta itu kalau disimpan habis, kalau dikejar hilang. Nah, nanti kapan-kapan ya, boleh ya kalau mau ada tambahan nih Mbak Media, saya mau kasih materi nanti next insya Allah misteri duit. Tapi bukan horor loh, ceritanya Mbak Dini bukan cerita horor loh, bukan ya. Oke ya, dan menurut Quran dan hadis ya, menurut Quran dan hadis insya Allah ya. Baik teman-teman saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan. Allah itu Maha pendengar doa, Allah Maha pengijabah doa. Apapun kebutuhan kita, apapun keperluan kita, apapun harapan kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Dialah Allah yang Maha segala-galanya, Maha pemberi, Maha mengijabah doa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Bukakan pintu maaf lahir batin buat saya. Jangan lupa juga kita saling mendoakan. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat, jauh dari COVID-19. Insya Allah putra-putrinya sehat, rezekinya barokah. Satu saat kita bisa offline bareng ya, insya Allah ya. Makan asinan ya, Mbak Media ya. Ada jodohnya. Ya, makan salatnya Indah, salatnya Betawi. Waalaikumsalam. Baik, silakan Mbak Media, saya serahkan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ibu atas nasihat dan wejangannya ke kita semua. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Yap, Din, silakan Din. Iya, tadi Bu Ustazah sudah ngejelasin ya, maksudnya memang berdoa itu kan ada adab-adabnya gitu ya. Tapi tidak juga menutup kalau misalnya ada adab, terus ada juga waktu istimewa, ada tempat istimewa. Betul. Yang paling simpel yang saya mau tanya, kadang-kadang kita tuh masih suka punya perasaan doa itu sholat gitu loh. Terus doa yang paling enak tuh kalau kita lagi dalam keheningan dan segala macam. Ini kalau kita dalam keadaan tidak lagi haid misalnya gitu, memang tidak nggak berwudu, nggak bisa ini. Itu tuh ada kayak ragu gitu loh, Bu Ustazah. Maksudnya gimana ya gitu, kita ngilangin orang kita lagi jalan aja bisa kok, kita tinggal bilang ya Allah tolong dong lancarin jalan saya gitu. Tapi kalau lagi ngerasa lagi dapet itu malah kayak pengen khususan tapi nggak bisa gitu. Gimana ya Bu Ustazah? Iya. Wajar Mbak Dini, karena memang kita kan biasa bersih ya. Kita biasa bersih, bahkan mohon maaf ya, kita pun, nah besok yang akan saya akan bahas, kita tuh sebaiknya, kalau menurut saya sebaiknya, perempuan itu kemana-mana pakai panty liner. Karena kalau nanti, apalagi kalau ngelewatin masa-masa sholat, misalnya kita pergi dari pagi jam 10 sampai jam 1, daripada kita nanti pulang terlambat sholatnya, mau sholat di satu tempat, itu pakai panty liner. Kalau alergi pakai panty liner, berarti boleh bawa celana dalam double, ya kan, satu lagi untuk ganti, gitu kan ya. Nah, jadi kita karena biasa bersih, ketika haid itu Mbak Dini ada keraguan, ada kekhawatiran mau berdoa lagi kotor gitu ya. Tapi ternyata Islam itu nggak hanya boleh pakai perasaan aja, ada petunjuknya. Petunjuknya itu adalah Al-Quran dan hadis. Jadi jangan pakai perasaan, oh lagi kotor nih, lagi nggak bersih, doa aja gitu ya, doa aja. Kadang-kadang saya juga nggak sengaja gitu ya, mungkin teman-teman juga suka ya, lagi haid tuh saya wudhu gitu Mbak Dini. Udah wudhu gitu, udah tangan, udah muka, udah mau kaki, kan lagi haid ya gitu ya. Karena mungkin kebiasaan dari kamar mandi itu pasti wudhu gitu ya. Iya. Jadi akhirnya jadi wudhu gitu ya Mbak Media ya. Nah, nanti ada deh Mbak Dini ya, mudah-mudahan nggak ngalamin ya, tapi saya pernah mengalami mungkin karena usia juga ya. Jadi gini Mbak Dini, ada saat-saat saya karena hormon, nanti kan kalau udah menopause ya, saya menopause umur 55 tahun. Sekarang saya udah 60 tahun. 55 tahun, nanti ketika mau menopause dari 53 sampai 55, itu haidnya suka udah nggak teratur gitu Mbak Dini. Nah tiba-tiba di 55 itu, di usia 55, udah haid, seminggu kemudian berhenti haid lagi. Padahal nggak pakai alat kontrasepsi apapun. Jadi udah agak sedikit kacau gitu ya haidnya. Nah, itu kembali lagi masalah fikih, saya maksimal haid itu 15 hari. Jadi kalau udah lebih dari 15 hari, saya tetap sholat. Saya tetap sholat, padahal sedang ada keluar darah tuh Mbak Media. Saya tetap sholat, ya sholat karena itu hormon, iya kan? Jadi pakai pakai softtek gitu ya, pakai pembalut. Mohon maaf, tapi saya sholat karena udah 20 hari. Saya memang harus sholat, kan batasnya maksimal 15 hari, gitu saya, ya seperti itu. Nah itu jadi kan ya keluar darah gitu, tapi saya harus sholat, itu nggak enak banget rasanya Mbak Dini. Aduh kok begini sih gitu sholat gitu ya. Ya tapi bagaimana gitu kan.
Ada juga, nah misalnya teman-teman yang maaf pakai alat kontrasepsi spiral, misalnya, ya itu kadang-kadang pendarahan terus, atau mungkin dengan suntik, ya kan? Padahal dia tetap harus sholat. Ada waktu maksimalnya 15 menit, gitu saya, ya. Nah nifas juga begitu. Jadi kembali lagi, apa yang diperintahkan Allah boleh lakukan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, gitu, ya sayang ya. Makasih Mbak Dini pertanyaannya. Ya pasti kita perempuan begitu ya, pasti ada perasaan juga ya. Baik, saya kembalikan Mbak Media. Ya, silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi. Ibu, siapa? Mbak Yati ya, silakan Mbak Yati. Silakan. Terima kasih. Ustazah, maaf mau nanya, hukumnya berdoa saat kita sholat. Jadi bukan setelah sholat, dalam sholat. Seperti misalnya saat kita selesai baca doa saat sujud, bacaan sujud, habis itu kita menambahkan doa kita. Begitu hukumnya bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Yeti. Ada di kitab Riyadhus Shalihin jilid 2. Kita boleh menambahkan doa ketika sujud terakhir. Tapi bahasa Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Rabbi habli minas Rabbana tapi kalau bahasa Indonesia harus dalam hati. Dalam hati aja. Nggak boleh diungkapkan. Karena kita sholat pakai bahasa. Maksudnya kalau doa dalam Al-Qur'an kita boleh mengeluarkan kata-katanya gitu ya Bu ya. Kalau bahasa Indonesia dalam hati aja gitu. Betul. Bu saya pernah dengar, maaf ini udah belum? Mbak Yati? Udah belum? Terima kasih sudah. Enggak, ada juga saya pernah dengar, orangnya nggak datang. Jadi saya pernah dengar ceramah itu kan dibilang perbanyaklah sujud, maksudnya berlama-lamalah dalam sujud gitu ya. Ada yang berbanyak sujud kali ya, bukan berlama-lama. Berbanyak sujud. Perbanyak sujud, ada juga yang bilang berlama-lama sujud juga. Maksudnya ketika sujud itu lebih lama. Terus ada yang bilang berbanyak sujud, artinya semakin kita banyak sholat kan berarti kan sujudnya juga semakin banyak gitu kan. Nah terus ada lagi, ini tolong dijelasin aja in term-nya gitu. Ada lagi kayak misalnya yang nggak boleh kita tuh melakukan sesuatu karena misalnya gini, Rasulullah juga kan pernah mencontohkan, tapi bukan berarti akhirnya setiap waktu kita melakukan itu gitu loh. Minta dijelasin aja tuh sekalian, Bu Ustazah. Iya. Jadi gini, Mbak Dini sayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ada doa di sujud itu doanya panjang. Di samping doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada hadisnya doa sujud Nabi itu Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa amami nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'ali nuran. Itu kan panjang. Terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sedekat-dekat hamba kepadaku di waktu sujud. Nah, sedekat-dekat hamba kepadaku di waktu sujud. Jadi boleh nggak ketika sujud kita berdoa agak panjang? Boleh. Iya kan? Boleh. Iya kan? Di doanya agak panjang gitu ya. Kemudian perbanyak sujud maksudnya adalah jadi mau nggak mau perbanyak sholat sunnah. Karena yang akan memperbanyak sujud ketika kita banyak sholat kan, begitu ya sayang ya. Nah jadi banyak dengan sholat sunnah. Nah, dengan sholat sunnah itu kita banyak berdoa Mbak Dini sayang. Ya, jadi boleh berdoa di waktu sujud pakai bahasa Al-Quran atau kalau bahasa Indonesia dalam hati. Kalau mau perbanyak sujud, income-nya adalah berarti kita harus perbanyak sholat sunnah. Karena sholat wajib kan sudah ditentukan, ya. Tambah lagi dengan sholat sunnah. Karena apa? Hadisnya sahih, sedekat-dekat hamba kepadaku adalah di waktu sujud. Hadis yang lain lagi, ketika seorang hamba sujud satu kali, maka aku angkat derajatnya beberapa kali. Kemudian ada lagi hadisnya yang lain lagi adalah ketika hambaku merendah, maka dia akan aku tinggikan. Satu kali dia merendah, aku tinggikan berkali-kali. Dan tempat yang paling rendah, dan kita merendah, itu adalah tempat yang paling disukai Allah. Dan ternyata Ka'bah itu tempat yang paling rendah ya. Kalau kita dari Hotel Zam-Zam, ya kan, dari Farman Clock, atau mungkin dari, ya kan, dari Pullman, itu kan kita dari hotel turun. Begitu turun di halaman, masuk ke Masjidil Haram, turun lagi. Kalau mau ke Ka'bah, turun lagi. Pakai eskalator malah sekarangnya, turun lagi. Berarti tempat yang paling rendah, paling disukai oleh Allah. Artinya kita harus merendah. Karena yang paling tinggi adalah Allah. Allah yang paling tinggi. Begitu Mbak Dini sayang. Ya, mudah-mudahan bisa diterima ya. Baik, silahkan Mbak Media. Ya, silakan Mbak Liva, ada yang mau tanyain? Enggak?
Boleh tanya? Silakan Mbak Endang. Ibu Ustazah, mau ini gimana caranya yang untuk menanamkan keyakinan kepada anak kalau doa itu adalah suatu kekuatan gitu, supaya yakin gitu. Soalnya anak saya kadang-kadang ini Bu, Ali Sulaiman itu kadang-kadang ngeyel gitu. Iya, jadi itu Mbak Endang saya selalu sampaikan pada anak-anak saya. Saya ceritakan pengalaman saya. Jadi semua orang tuh paling suka diceritakan. Pasti anak-anak juga senang kalau dapat cerita, ya kan? Saya suka cerita juga sama anak-anak gitu ya. Umi tuh banyak banget gitu permintaan-permintaan Umi yang diijabah sama Allah. Karena Umi nggak punya apa-apa, Umi doa aja terus gitu ya sama Allah. Dan ternyata Allah ijabah gitu ya. Banyak deh, pasti Bu Endang juga punya cerita-cerita banyak yang menginspirasi bahwa doa itu sangat penting gitu ya. Tadi cerita tadi ya. Rasulullah tuh menang perang Badar tuh dengan doa. Karena pasukan perang Badar Nabi itu cuma 300 orang, lawannya adalah 1.300 orang gitu ya. Banyak sekali gitu kan ya Mbak Endang. Akhirnya Nabi menang gitu kan. Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah juga doa. Di surat At-Taubah ya ayat 40. Karena itu udah dikepung gitu ya, udah ketahuan gitu. Suraqah tuh udah ngelihat Nabi gitu ya, udah ketahuan. Tapi akhirnya dijaga sama Allah. Karena doa gitu ya. Saya sih sering sekali gitu ya. Allah mengijabah doa saya gitu. Karena saya yakin doa. Udah gitu aja gitu ya. Karena nggak punya apa-apa kecuali dengan doa gitu ya. Dan ini harus kita yakinkan ke anak-anak. Saya alhamdulillah Mbak Endang, teman-teman sampai hari ini masih diminta rutin ngisi pengajian di rumah almarhum Bapak B.J. Habibie. Ya kan? Nah, itu saya juga dengar langsung dari cerita beliau ya. Kalau lihat Instagram saya pernah duduk bareng dengan Bapak Habibie ketika pengajian, beliau ulang tahun, kita diminta untuk berdoa untuk beliau ya. Dan saya pada waktu itu sedang mengisi ya, beliau lagi hari haknya ya. Nah, beliau juga cerita loh, beliau tuh anak yatim, 7 bersaudara, bukan orang kaya. Beliau ke Jerman, itu sekolah dapat beasiswa, sampai sepatunya bolong. Sekarang, apa sih yang beliau nggak punya? Beliau tinggalkan menjadi warisan untuk 2 anaknya. Masya Allah, dan beliau tuh terkenal, beliau bahkan kalau pergi ke Jerman udah nggak pakai visa lagi gitu kan. Masya Allah, beliau juga orang daerah. Kenapa maminya selalu mengingatkan, Rudi, jangan lupa doa, sholat 5 waktu. Kamu akan berhasil kalau kamu doa dan sholat 5 waktu. Dia selalu sampaikan itu tuh kalau di forum-forum, doa, ya kan, minta kepada Allah. Luar biasa ya, di akhir-akhir hidupnya Bapak Habibie lebih dekat kepada Allah, lebih bicara soal agama, lebih tawadu ya, apalagi ketika sudah ditinggal oleh istrinya. Itu yang saya tahu ya, yang saya suka bertatap muka dengan beliau ya. Seperti itu Mbak Endang ya. Sampaikan pada anak-anak. Saya juga gitu, anak-anak saya, ada anak kan beda-beda ya, ada yang pinter banget, diterima tuh langsung sekolah kuliah negeri. Ada yang nggak terlalu pinter tapi rajin, diterima di UI. Itu kenapa saya suruh doa. Nih aku ntar nggak diterima, nggak kayak emas, kamu diterima doa, pasti diterima. Dia belajar, dia tahajud, jadi banguninnya enak tuh Mbak Endang, doa, bangun tahajud. Umi aku capek, UI keburu tutup loh, UI tutup. Saya bilang gitu, kalau kamu nggak doa. Akhirnya melalui dia doa tahajud ya kan. Alhamdulillah diterima di UI. Tuh kan, itu bukan karena kamu pinter, karena kamu sama emas pinter emas. Tapi kamu diterima, kenapa doa? Kan, karena doa. Saya yakin doa itu pada siapa? Kepada Allah. Gitu Mbak Endang saya, ya. Saya juga demikian semuanya ya. Baik, terima kasih. Salam sayang untuk keluarga. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi pertanyaannya? Saya boleh. Tuh kan, akhirnya ada kan? Ya, silakan Mbak Liva. Bu Ustazah, di sini pengertian doa tadi itu kan merubah takdir ya kan? Pasti kan ada doa yang bisa merubah takdir, ada doa yang tidak bisa merubah takdir ya kan? Apakah dua-duanya itu misalnya Allah memberikan kita hidup di dunia ini dengan 50% doa yang bisa dirubah dengan takdir, atau 50% doa yang tidak bisa dirubah dengan takdir? Apakah apakah yang tidak bisa dirubah itu bisa berubah gitu loh? Dan apakah saya semuanya bisa berubah maksudnya? Dan saya minta contohnya gitu, sampelnya gitu loh saja.
Baik, siap Mbak Iva sayang. Sampel doa yang nggak bisa dirubah. Doa yang nggak bisa dirubah itu takdir. Takdir yang nggak bisa dirubah adalah kita anak siapa. Yang kedua, kita lahir di mana. Ya kan? Saya jadi warga negara Indonesia. Saya nggak bisa merubah takdir ini orang ibu bapak saya orang Indonesia. Itu pertama. Kedua, saya tuh nggak pernah minta dilahirkan oleh ibu saya dan bapak saya. Tapi saya terlahir dari ibu dan bapak saya. Itu takdir, nggak bisa dirubah itu. Nggak bisa. Ya kan? Orang emang ibunya itu, bapaknya itu kita nggak pernah minta. Allah itu udah takdir Allah. Nggak bisa dirubah. Kita lahir di Indonesia. Bapak saya ini, ibu saya ini misalnya nih ya. Kalau yang kan doa itu kan untuk ke depan, Bu. Kalau takdir orang tua kan emang udah masa lalu kita, maksudnya. Ya itu kita, takdir juga. Takdir Mbak Media yang nggak bisa dirubah. Iya. Enggak maksudnya. Itu gini kita minta. Misalnya kita minta dulu tuh, misalnya kita minta ibu kita nggak yang ini ya, saya mau minta yang ini gitu, nggak bisa. Iya kan? Seperti itu nggak bisa ya kan. Nah, kalau yang kedepannya gimana? Nah, kalau tadi nih Mbak Media yang kedepannya, semua yang belum terjadi kita bisa minta. Semua yang belum terjadi, Mbak Iva. Apa yang belum terjadi misalnya? Saya pengen mati husnul khotimah. Saya pengen rumah tangganya sakinah. Jadi kita itu hidup di dunia itu pasti ditakdirkan Allah, tapi tidak pasti apa yang akan terjadi buat kita. Contohnya nih gini, contohnya. Rezeki itu pasti dikasih oleh Allah. Allah pasti kasih rezeki kepada kita. Tapi sama Allah nggak dipastikan berapa besarnya. Mbak Puput nggak tahu berapa hari ini rezekinya. Mbak Iva nggak tahu besok rezekinya berapa. Tapi pasti dikasih rezeki. Jadi kita itu hidup di antara kepastian dan tidak kepastian. Karena kita hidup di antara pasti dan tidak pasti, maka kita harus berdoa kepada Allah. Yang tidak pastinya itu kita minta sama Allah. Yang pastinya itu membuat kita harus yakin sama Allah. Kita pasti mati, Mbak Media, maaf. Saya pasti mati. Jadi Allah kan, kullu nafsin za'iqatul maut. Tapi kapan matinya? Enggak tahu. Di mana saya mati? Enggak tahu. Sedang apa saya mati? Tidak tahu. Karena saya tidak tahu, saya bermohon kepada Allah, tolong wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Tidak merepotkan siapapun, dalam keadaan terhormat, matinya dalam keadaan mendapat ampunan darimu. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi Mbak Iva. Jadi apapun. Mau punya anak laki, mau punya anak perempuan, mau punya rezeki, bisa minta sama Allah. Bisa minta sama Allah. Gitu ya. Nggak ada yang nggak ada. Sekarang kalau anak udah besar-besar, Mbak Media, mungkin minta menantu yang baik, yang soleh, yang soleha. Kenapa tidak? Gitu ya. Saya suka ini Bu, kan kuncinya keyakinan ya. Keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita gitu ya. Saya suka berdoanya gini Bu, ya Allah, saya tuh nggak minta dikumpulkan dengan anak-anak di dunia ini. Engkau yang takdirkan aku punya anak segini, suamiku ini. Tapi aku minta, tolong kumpulkan aku di jannahmu, di surga, di Jannatul Firdaus gitu loh. Dan saya tuh yakin banget sama insya Allah tuh Allah mengabulkan gitu loh. Dan kan itu tuh kan ada 3 ya Ibu ya, yang doa tuh ada yang dikabulkan sekarang, ada yang dirubah bentuknya gitu ya, dan ada yang dikabulkan di hari akhir. Dan mudah-mudahan kalau misalnya gini, berarti kan sebenarnya Allah janjikan semua doa itu pasti dikabulkan nih Bu ya. Iya. Ya gitu ya. Jadi kalau apapun yang kita doakan, kalau nggak dikabulkan di dunia ya, kalau nggak dirubah bentuknya, kalau nggak di akhirat pasti gitu kan ininya. Dan pasti baik itunya Ibu ya. Ya. Dan kalau berdoa pada Allah harus juga kata-katanya yakin. Ya. Ya Allah, kumpulkan aku di dunia dan di akhirat, dan kumpulkan aku dalam keadaan taat kepadamu. Dikumpulkan juga di surgamu, gitu. Ya kan? Ya, boleh kita minta yang pasti kepada Allah ya, boleh. Dan itu harapan kita kepada Allah dan harus yakin gitu ya, yakin. Saya baca loh hadisnya tuh ya. Ada orang yang suka sangka baik sama Allah gitu ya. Karena dia suka sangka baik sama Allah, akhirnya dia sebenarnya dia kata malaikat, kamu jangan kamu masuk neraka. Kata manusia ini, aku yakin Allah nggak mungkin membiarkan aku masuk neraka. Allah tuh maha baik. Allah tuh maha pengampun. Enggak, kamu tuh di catatanku neraka. Kamu tanya deh sama Allah. Allah tuh baik, nggak pasti nggak akan mau membiarkan hambanya masuk neraka. Akhirnya malaikatnya tanya sama Allah, Allah, ini orang ini masuk neraka ke surga sih? Surga. Loh, di sini catatanku neraka. Dia bersangka baik kepada husnuzon kepada Allah. Karena ada hadisnya kan Mbak Media, ana inda zonni aku adalah sesuai dengan pemikiran. Aku adalah sesuai dengan sangka hamba.
gitu ya. Jadi kita sangka baik aja, tapi tetap ya beramal juga supaya kita juga dapat surganya Allah. Ya. Oke. Silakan Mbak Sinta. Sin. Halo, Sinta. Nggak jadi ya? Iya Bu. Silakan. Ini lupa ke unmute. Tadi kan udah dijelasin waktu-waktu yang di sajab. Ya, mustajab di jalannya sama dijabah doa kita. Nah, tadi bisa dijelasin Ustaz, ada nggak penghalang doa kita diijabah? Misal ini kita udah berdoa terus, tapi ternyata ada penghalang gitu. Penghalang itu misalnya dosa kita terhadap orang lain ataupun yang lain misalnya gitu. Terima kasih. Makasih Mbak Sinta. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dengan izin Allah, bagus sekali pertanyaannya, berbeda dengan yang lain. Apa penghalangnya? Yang pertama, syirik kepada Allah. Ya, musyrik kepada Allah. Tadi tuh Mbak Media, tema yang pertama, jika cinta ditolak. Nggak boleh dukun bertindak, harus doa yang bertindak ya. Syirik kepada Allah, itu penghalang Mbak Sinta. Yang kedua, durhaka pada orang tua. Durhaka pada orang tua itu juga penghalang kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang ketiga, memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim, ya, maka juga akan menghalangi kita, ya, untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira Mbak Sayang, baik yang bisa disampaikan, ya. Ibu, kalau kalau misalnya kayak tadi kan penghalang doa yang tadi Bu kata misalnya syirik gitu ya. Kan ada Bu misalnya gini, dia non muslim gitu ya. Terus dia merasa mungkin nggak punya, mungkin dengan agama dia sekarang atau dengan kondisi dia sekarang dia itu kayaknya dia nggak yakin gitu. Terus kemudian dia berdoa, padahal kan kondisi dia sebenarnya dalam syirik. Kalau kita iniin ya, maksudnya tuh dia tidak dalam keadaan Islam lah katakan gitu loh. Nah itu terus tiba-tiba nanti Allah berikan dia guidance, berikan dia hidayah. Padahal kan dia bukan Islam gitu. Itu maksudnya ini nggak apa namanya? Dalam syirik itu maksudnya dalam kata dia dalam menyembah sesuatu, dia berdoanya bukan kepada Allah atau dalam kondisi bukan Islam gitu loh. Gimana sih ininya doa yang tidak dikabulkan? Penghalang doa itu maksudnya di sini? Iya, penghalang. Artinya kan Allah tuh baik, Allah tuh maha baik banget gitu ya. Walaupun syirik itu menghalangi doa, tapi ketika dia bersungguh-sungguh, sebenarnya dia setiap orang itu hanif, cenderung kepada iman, cenderung kepada menghamba kepada Allah. Walaupun dia syirik, tapi terus dia cenderung menghamba kepada Allah, akhirnya Allah ampuni. Gitu ya, karena dia memohon ampun atau mungkin menghamba kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan permintaan yang sungguh-sungguh, bertaubat, atau mungkin dia merasa bersalah, akhirnya kemudian Allah ampuni dan doanya jadi diijabah oleh Allah. Diijabah. Iya, bisa jadi karena Allah memberikan jalan hidayah ya. Memberikan hidayah ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaannya? Febi, ada? Enggak dulu Bu Imet. Enggak dulu. Sudah cukup. Mbak Dila ada deal? Enggak ya? Ada, boleh nggak Bu Imet? Ya boleh. Maksudnya boleh nanya nggak? Kalau misalnya apa yang baik untuk kita kan belum tentu baik ya bagi Allah. Terus apa yang belum tentu baik buat kita ternyata baik gitu. Boleh nggak sih kalau kita tuh berdoanya, ya Allah berikanlah aku selalu yang terbaik bagimu gitu. Jadi sebenarnya doanya simpel aja, tapi jadinya kayak kok nggak ada apa sih, nggak ada tujuannya gitu loh, nggak ada. Oh, pengennya besar, pengen punya mobil mewah, mobil apa, rumah mewah gitu, enggak, cuman doanya simpel kayak gitu. Boleh nggak sih Bu Ustazah? Iya, sebaiknya doa harus jelas Mbak Dila. Boleh, mintanya harus jelas, iya kan? Ya Allah berikan aku mobil Mini Cooper. Nah, boleh, kenapa enggak gitu kan ya? Ya Allah berikan aku Land Cruiser. Nah, ya kan boleh. Untuk supaya bermanfaat. Itu kan baik menurut Allah. Supaya saya bisa makin dekat kepadamu, rajin ke masjid, bisa membawa keluarga ke masjid, beribadah kepadamu. Gitu diniatkan untuk yang baik, Mbak Dila. Ya, berdoa pada Allah, minta rumah yang besar supaya bisa sholat,
banyak pengajian, banyak pengajian boleh dong, nggak apa-apa, gitu Iya. kan ya, boleh, nggak dilarang kok, Allah senang malahan, ya, Iya. seperti itu Mbak. Jadi harus spesifik ya Bu ya, lebih Iya. ya. Spesifik harusnya sebaiknya, ya. Karena spesifik itu menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah mengabulkan Kepada doa Allah. tersebut gitu ya. Betul, Jadinya ya. betul. Kalau cuma yang terbaik itu sekarang kita ragu, ini kita apa sih maunya kita jadi kayak nggak pede sama diri sendiri juga kali ya. Kalau yang terbaik ya Allah gitu ya. Oke. Ya, Baik, betul. silakan Puput, ada yang mau tanyain? Mohon menambahkan Bu Imet. Oh, silakan. Yang tadi diomongin Mbak Dila itu yang terbaik, kadang-kadang saya juga begitu. Maksud saya itu yang terbaik itu kan cakupannya luas ya. Maksudnya Allah itu kan akan mengabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Maksud saya itu, saya juga pernah tuh doa begitu Bu Imet. Maksudnya biar Allah itu maha tahu kita tuh lagi butuh apa gitu nggak sih Bu saja? Iya. Nah, jadi tetap spesifik itu penting, Mbak Iva. Spesifik itu penting. Kenapa demikian? Allah, kalau kita minta kepada Allah, pasti Allah tahu gitu. Kalau kan gini, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan untuknya, gitu ya. Dan kita kan pasti ketika kita udah mengerti agama, paham agama, kita nggak mungkin meminta yang nggak manfaat, gitu kan ya. Nah, kita bilang, makanya boleh disampaikan, ya Allah, aku ingin punya rumah, yang rumah itu akan membawa kebaikan, anak-anakku taat, semua yang masuk siapapun ke dalam rumah itu mengingatmu, berzikir kepadamu, dan bisa banyak manfaatnya. Mertua saya datang, orang tua saya datang, cukup. Boleh begitu, itu berarti baik menurut Allah. Iya kan? Iya, doa itu kan banyak yang kita mau ya Bu saja ya. Iya. Apakah dalam sholat 5 waktu itu kita bagi-bagi gitu doa ini untuk subuh, doa ini kan kalau kita sebutin juga akan lama kan doa itu kan? Ya. Sama sih Pak. Maksudnya itu apakah kita bagi dalam 5 waktu selain sunnah nih ya? Masih muda jadi banyak doanya. Nah ya tuh, Bu Imet ngerti, Bu Imet ngerti. Iya. Boleh Mbak Iva, kenapa enggak? Allah tuh suka dengan orang. Jadi ada hadis ya Mbak Iva, Mbak Iva dan Mbak Dila. Allah suka dengan seorang hamba yang menegadahkan tangan bermohon kepada Allah sambil merintih, mengharap doanya diijabah. Jadi makin banyak doanya di sholat 5 waktu. Kalau mungkin saya terutama sama Bu Media udah selesai, Mbak Iva sama Mbak Dila sama Mbak Puput masih terus doa, nggak apa-apa. Emang kebutuhannya masih ada, ya kan? Mungkin kalau saya tinggal husnul khotimah aja deh, gitu kan ya ibaratnya ya. Nggak apa-apa Mbak Iva, boleh sekali, boleh banget. Umroh sekeluarga, bintang 5, pulang-pulangnya bisa beli oleh-oleh, ya Allah nggak usah gede-gede, emas 300 gram. Boleh itu begitu, kenapa enggak Mbak Puput ketawa ya kan? Habis umroh sekeluarga, udah beli emas, pulangnya minta ganti mobil, ya Allah nggak usah keren-keren, ya Allah Mercy tipe E-Class. Tuh misalnya ya kan, sholat zuhur, sholat asar lain lagi Mbak Iva. Boleh nggak? Boleh banget, nggak ada larangan. Sekali lagi Allah suka dengan hamba yang berdoa. Jangan diam, ya kan? Jangan sampai gini doanya saking pengen singkatnya Mbak Iva, kau tahu yang ku mau. Gitu. Ya kan? Itu mah kayak ini Bu, kayak yang ditulis di belakang truk itu loh. Kau tahu yang ku mau. Ya, jangan ya Mbak Iva sayang ya. Teman-teman ya, doa detail boleh Mbak Iva. Karena doa kan ibadah tadi ya Bu ya, jadi semakin banyak kita berminta semakin banyak ibadah ya. Betul sayang. Ustazah, kalau misalnya doanya begini, kayak flashback misalnya pada saat kita minta jodoh misalnya gitu, ya Allah pengen yang begini. Tapi kalau Allah maunya yang lain ya udah nggak apa-apa. Nah kayak itu gimana? Kok pasrah itu banget namanya ragu-ragu. Enggak, itu ragu-ragu, nggak yakin sama doanya. Kalau doa harus yakin ya. Kan kita nggak tahu yang terbaik buat Allah itu seperti apa. Makanya kita sebutkan ya Allah pengennya calon suami yang begini. Tapi kalau misalnya Allah ada yang terbaik ya kita ikut gitu. Jangan, itu ragu-ragu, nggak boleh, nggak yakin, harus yakin. Itu kan Lucu Nggak boleh, kurang yakin itu nggak suka saya, nggak boleh. Kalau bukan dia, putuskan dia dengan jodohnya dan jadikanlah dia denganku gitu Bu. Iya, judulnya harus maksa ya Feb. Iya, harus ada sedikit memaksa. Iya, boleh. Ya, harus yakin Mbak Puput ya, doanya harus yakin.
Ya, dan saya berharap inilah yang terbaik menurutmu ya Allah. Gitu ya sayang ya. Iya dong ya harus. Seperti itu ya. Insya Allah ya. Oke. Baik. Ada lagi sebelum kita tutup? Gimana Put? Hasilnya gimana? Terjawab? Alhamdulillah. Sesuai dengan jadi malu. Kalian kebutuhan. Dapat 2 loh. Oke. Baik, ada lagi sebelum kita tutup. Ini ibunya mungkin sudah mulai salat asar. Ada asar ibu ya di sana ya? Iya, bentar lagi asar ya, bentar lagi ya. 3 menit lagi. Oke. Ada lagi teman-teman? Terima kasih banyak ya, Mbak Febi. Silakan tutup Bu. Silakan tutup Ibu. Baik ya, terima kasih banyak Mbak Media dan teman-teman semua. Sama-sama yakin berdoa kepada Allah dengan doa yang yakin, tidak boleh ragu-ragu, optimis, doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya doakan semua teman-teman doanya adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya. amin, amin. Baik, sama-sama kita tengadahkan tangan, kita tundukkan kepala, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita, menuntun kita, mengkaruniai kita doa-doa yang terbaik dunia dan akhirat diijabah Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati kami berkumpul karena cinta kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ilmu yang bermanfaat. Jadikan suami kami adalah imam dalam rumah tangga kami. Jadikan suami kami adalah panutan bagi keluarga kami. Ya Allah, jadikan anak cucu kami, keturunan kami menjadi ahli Quran. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan kau uji kami dengan ujian yang kami enggak mampu memikuinya ya Allah. Kami enggak akan mampu ketika Engkau uji kami anak-anak yang kurang taat kepadamu. Maka jadikan anak-anak kami anak-anak yang taat kepadamu, perintahmu, sangat cinta kepadamu, beribadah dengan baik. Dan jauhkan anak-anak kami dari kemaksiatan, jauhkan anak-anak kami dari kemalasan. Tolong terima doa kami, sehatkan semua sahabat kami yang ada dalam Zoom ini dan ikut pengajian ini ya Allah. Agar kami semua jauh dari COVID Corona, jauh dari COVID-19, dari virus Corona. Dan kami sehat, dalam keadaan sehat dan beribadah optimal kepadamu ya Allah. Tolong terima doa kami, jadikan ilmu ini bermanfaat, mudah kami amalkan. Dan Engkau ridha kepada ilmu yang kami berikan. Dan terus tambahkan ilmu kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman warizqan wasi'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan. Oke, terima kasih Ibu. Jazakallah khair untuk wejangannya hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Ibu. Amin. Dan menjadi pedoman dan hidayah bagi kami semuanya, insya Allah. Amin ya Allah. Oke, sampai ketemu Ibu Rabu, Kamis depan ya dengan ya, yang sampai sama. Ketemu lagi pekan depan ya. Maaf lahir batin ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ini Mbak ini ya, Mbak